Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansa, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Fauzia Lidiasari dan rekan saya Zaki Nur Anas akan menjelaskan kode etik di dalam lembaga Ziswaf. Sebelum teman-teman memahami kode etik di dalam lembaga Ziswaf, alangkah baiknya teman-teman memahami apa sih pengertian kode etik itu. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Jadi, kode etik adalah suatu norma atau asas yang telah disepakati dan diterima oleh kelompok tertentu untuk dijadikan pedoman tindakan baik di masyarakat maupun di tempat kerja. Baik, kita lanjut ke pengertian Ziswaf. Ziswaf merupakan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah juga merupakan suatu kewajiban kita kepada sesama umat manusia. Di sini Ziswaf juga merupakan salah satu ciri dalam ekonomi Islam. Mengapa ekonomi Islam? Karena di dalam ekonomi Islam merupakan zat keadilan kita kepada sesama umat manusia dalam perekonomian kita di dunia ini. Jadi, untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan satu-satu. Ziswaf terdiri dari zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Zakat adalah sebuah nama untuk menyebutkan kadar harta tertentu yang didistribusikan kepada kelompok tertentu pula dengan berbagai syarat-syaratnya. Yang kedua yaitu infak. Infak adalah menggunakan atau membelanjakan harta benda untuk berbagai kebaikan, seperti naik haji, umroh, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Dalam infak ini, harta benda itu mengandung kemaslahatan, maka dari itu orang yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa dikatakan dengan munfik atau orang yang berinfak. Yang ketiga yaitu sodaqoh. Sodaqoh adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada dasarnya sodaqoh itu digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk sesuatu yang diwajibkan. Sedangkan infak ini lebih umum karena mencakup juga sodaqoh dan zakat. Yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan mentasyarufkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran dan fungsi lembaga amil zakat. Nah, pada Undang-Undang Pasal 1 Poin 1 Nomor 38 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaya gunaan zakat, di mana pengelolaan zakat dibantu oleh LAS dan BAS yang memiliki peran dan kedudukan yang sama, namun berdiri sendiri-sendiri dalam pelakuan aset zakat. Dengan keberadaan LAS dan BAS diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pengelolaan dana zakat seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi peran keagamaan agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Namun, sejak munculnya peraturan perundang-undangan yang baru pada nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru dijelaskan pada pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk LAS bertugas sebagai pembantu Basnas dalam pengelolaan dana zakat, di mana Basnas adalah suatu lembaga
yang didirikan oleh pemerintah untuk pengelolaan dana zakat. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip amil zakat. Seorang amil memiliki kewajiban dalam menjaga kedisiplinan dan amanah melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan hukum positif. Prinsip yang dijadikan sebagai landasan seorang amil zakat dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Prinsip ini meminta konsisten sebagai perilaku terhormat, bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi maupun golongannya. Nah, prinsip amil zakat untuk membangun kode etik seorang amil zakat yang meliputi pertama, bertanggung jawab. Dalam melakukan tanggung jawabnya, seorang amil harus senantiasa menggunakan pertimbangan syariah, moral, dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu integritas. Integritas merupakan sebuah elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional di mana seorang amil dituntut untuk bersikap jujur dan objektif tanpa harus mengorbankan rahasia muzaki, sehingga integritas sebagai cara untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap amil harus memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang ketiga, objektivitas, di mana objektivitas merupakan sebuah kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan amil. Yang bersifat objektif, seorang amil wajib bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka buruk atau biasa, serta bebas dari bentuk kepentingan maupun berada di bawah pengaruh pihak lain. Sehingga setiap amil zakat harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dengan itu, seorang amil harus bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Dan yang keempat yaitu kompetensi. Kehati-hatian profesional dan kehati-hatian syariah. Setiap amil harus melaksanakan jasa profesinya dengan kehati-hatian syariah dan kehati-hatian profesional, kompetensi dan ketentuan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Yang kelima yaitu kerahasiaan. Jadi setiap amil wajib menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pelayanan atau jasa profesional, yang tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak yang kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Dan yang terakhir yaitu perilaku profesional. Jadi setiap amil harus memiliki perilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat merugikan profesi. Harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada muzaki, mustahik, mitra, sesama amil, dan masyarakat pada umumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode etik amil zakat. Amil zakat merupakan sebuah profesi yang semestinya selalu ada dalam kehidupan umat Islam. Amil zakat bertugas sebagai mediator bagi sirkulasi zakat dari muzaki kepada musyaki. Sedangkan kode etik amil zakat ini akan membentuk amil zakat dan memandang bahwa mengelola zakat sebuah amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dilakukan dengan semangat beribadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa keikhlasan yang mendalam, maka amil zakat akan menampilkan perilaku pengelolaan zakat yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hasilnya adalah penampakan akhlak yang mulia dalam mengelola zakat. Berikut adalah kode etik menjadi seorang amil yang disampaikan pada Peraturan Basnas Nomor 1 Tahun 2018 Bab 4. Ada 7. Yang pertama yaitu ada syariat Islam pasal 7, di mana menjunjung tinggi nilai syariat Islam Pancasila
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan, dan menjunjung tinggi kepentingan agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu amanah dan integrasi, di mana yang isinya itu menjunjung tinggi sumpah amil zakat dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua yaitu mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga itu menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas pengelolaan zakat. Yang ketiga yaitu ada kemanfaatan pasal 9, di mana isinya itu menjadikan nilai kemanfaatan sebagai dasar dalam mengelola zakat. Yang kedua itu menunjukkan keberpihakan yang tegas dan terhadap maslahat dan manfaat dalam merumuskan setiap kebijakan pengelolaan zakat. Yang ketiga yaitu menjadikan kemanfaatan sebagai acuan dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku alam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu bersikap sopan, santun, dan ramah kepada muzaki dan mustahik, serta menjaga hubungan yang harmonis antar amil zakat. Yang keempat yaitu keadilan, pasal 10, di mana yaitu isinya bertindak netral dan tidak memihak terhadap asal-usul ras, suku, bangsa, kelompok, atau aliran partai politik tertentu, serta media massa tertentu dalam menjalankan pengelolaan zakat. Yang kedua yaitu memperlakukan secara sama setiap muzaki, mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat. Yang ketiga yaitu menjamin kesempatan yang sama kepada setiap muzaki, mustahik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan, keputusan, atau kasus yang dikenakannya. Yang kelima yaitu kepastian hukum, pasal 11, yang isinya itu mematuhi norma dan aturan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua itu melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan secara tegas. Yang ketiga itu melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga itu melakukan segala upaya yang benar dan etis untuk mengelola zakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam yaitu ada akuntabilitas, pasal 12, di mana isinya itu memberikan komitmen dan loyalitas kepada pengelola zakat. Yang kedua itu bertanggung jawab atas semua pekerjaan pengelolaan zakat dengan baik. Yang ketiga itu memberi informasi secara benar dan konstruktif untuk kebaikan dan kemajuan lembaga. Yang terakhir yaitu ada profesional, pasal 13, di mana isinya itu bekerja secara disiplin, efektif, dan efisien, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional. Yang kedua yaitu berpenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga. Yang ketiga itu menjamin kualitas pelayanan kepada setiap muzaki, mustahik, dan pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi pengelolaan zakat. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tujuan dari kode etik amil zakat. Tujuan dari kode etik amil zakat yaitu untuk mewujudkan citra, kemandirian, martabat, integritas, dan independensi amil zakat dalam menjalankan tugas sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Memberikan kejelasan pedoman perilaku amil zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mencegah pelanggaran kode etik guna melindungi amil zakat dari resiko hukum dan atau resiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan perspektif publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik. Kemudian, mendorong etos kerja amil zakat untuk mewujudkan amil zakat yang berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pengelolaan zakat dan abdi masyarakat, dan juga memperjelas mekanisme penanganan laporan dan proses penyelesaian guna pelanggaran kode etik.
materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum